sebelum kita melanjut ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama narasumber kita. Untuk narasumber pertama, nama saya adalah Haris Pratama Teguh, SHIMH, dan teman saya di sebelah namanya Pak Ferry Fadli. Tentunya kita berdua sama-sama sebagai pengarang buku, termasuk tentang dinamika politik luar negeri. Ya, kalau ini riwayat pendidikan Bapak mungkin terlalu detail, namun Bapak berbicara simpel saja. Pertama, Bapak lulus S1 tentunya 2012, langsung aja, nggak usah pakai SD, SMP, SMA meskipun di depan udah ada. Dan lulus S2 2015. Dan tentunya ini masih baru. Dan yang lebih penting lagi, alhamdulillah saya pribadi alhamdulillah sudah menerbitkan 16 buku, tapi ini bukunya masih buku lama, buku yang baru-baru belum dimasukin. Ini buku-buku karangan saya pribadi. Secara simpel aja, tidak usah banyak-banyak, kita langsung aja ke materi apa ya? Tambahan aja Pak, slow. Ya, mungkin kita sebagai perkenalan aja terlebih dahulu. Kalau Bapak riwayatnya tadi, kalau prestasi ini, mungkin Pak Ferry akan memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya dikasih tempat dan waktu di sini ya, juga kepada kalian. Oke, saya bicara pada materi ini. Nama saya Ferry Fadli ya. Mungkin ada yang pernah belajar dengan saya di kelas. Saya dosen tetap di sini ya. Saya pikir jangan apa langsung ke materi aja ya. Terima kasih banyak. Baiklah, kita mungkin langsung saja. Kita berbicara dinamika politik luar negeri. Tentunya ini tidak lepas dari yang namanya ilmu hubungan internasional. Sebagaimana yang kita ketahui, hubungan internasional tentu ini tidak lepas dari yang namanya kerjasama antar negara. Tentunya, bicara dinamika politik luar negeri, tentu kita tidak lepas dari yang namanya hubungan internasional. Hubungan internasional, sebagaimana yang kita ketahui, ada yang namanya bilateral, ada yang namanya regional, ada juga yang namanya multilateral. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di sini, politik internasional atau hubungan internasional di sini, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspek yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Artinya, jelas unsur-unsur terbentuknya negara tentunya karena ada wilayah, adanya pemimpin, dan adanya masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tanpa adanya wilayah, mustahil bisa membentuk suatu negara. Demikian juga sebaliknya, pemimpin ada, masyarakat ada, wilayahnya tidak ada. Tentu ini sangat tidak mungkin. Tapi kalau pemimpin ada, masyarakat tidak ada, wilayahnya ada.
berarti hebat. Seluruh wilayah ini dikuasai oleh satu orang. Tapi berbeda kalau namanya pemimpin tidak ada, masyarakat ada, wilayah ada. Berarti ibarat seperti ruangan ini sedang banyak semut tapi nggak ada yang mau ke sini. Nah, tentunya sangat tidak mungkin. Nah, tentunya hubungan internasional ini tidak lepas dari unsur-unsur yang namanya negara. Nah, di sini suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara. Artinya negara dalam membangun suatu program ini tidak lepas dari yang namanya kerjasama antar negara. Gak mungkin negara bisa bekerja sendirian tanpa ada bantuan dari negara lain. Sama seperti kita. Kita mungkin kalau tidak beradaptasi, tidak berkomunikasi dengan tetangga, pasti tetangga kita nggak ada yang mengenal kita. Siapa beliau ya? Emang siapa kita? Pasti orang banyak berpikir seperti itu. Nah, tentunya ini tidak lepas dari yang namanya hubungan antar negara atau internasional. Nah, di sini komponen yang harus ada dalam hubungan internasional adalah politik internasional. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional. Yang ketiga, hukum internasional. Yang keempat, organisasi administrasi internasional. Kita berbicara politik berarti tidak lepas dari kerjasama pemerintah antar negara, entah itu dengan negara Amerika, entah itu dengan negara Cina. Sekarang, sebagaimana kita ketahui dan terjadi di negara kita, pemerintah langsung membuat surat, membuat tanda tangan, dan langsung pula meminta untuk mempercepat pembangunan kereta cepat. Nah, ini bagian dari namanya kerjasama politik. Kenapa Bapak bilang politik? Karena ini namanya B2B, business to business. Artinya bisnis main bisnis. Sementara kita tidak mengetahui sumber penghasilan kita dalam setahun terakhir berapa. Nah, ini harus kita kritisi pertama agar kita bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah. Kadang-kadang yang namanya pemerintah punya program, punya visi misi, tapi target sasaran tidak begitu jelas. Tahu-tahu langsung membuat surat, langsung meminta kepada pemerintah untuk mempercepat pembangunan kereta cepat. Nah, membangun kereta cepat ini dasarnya apa? Apa karena memang pengen mensejahterakan, atau memang pengen menambah fasilitas sarana prasarana, atau karena mengutamakan orang asing, atau karena intervensi pihak asing? Nah, ini yang harus kita kritisi sama-sama, terutama dalam bidang perpolitikan. Artinya, sebagaimana yang Bapak ketahui, di mana ada sebab pasti ada akibat. Pemerintah mengajak kerjasama demikian tentu karena ada dasarnya. Apa mungkin karena sudah dijanjikan oleh pihak asing, atau mungkin karena pemerintah kita sudah punya janji dan pihak asing akan memperbanyak kerja bagi para tenaga asing, atau bagaimana? Nah, ini perlu kita kritisi sama-sama. Jangan sampai pemerintah punya program dengan jaminan 4 BUMN, tahu-tahu selama 5 tahun, itu pun kalau dia tidak terpilih lagi, maksimal 10 tahun, itu pun jelas belum tentu mampu melunasi utang luar negeri. Kalau ini dari sisi politik dan kerjasamanya. Nah, tentunya kita harus pandai mengkritisi demikian. Karena pemerintah kemarin ada program tentang membangun kereta cepat. Rencananya 1 bulan akan mengejar target jumlah penumpang 10.000. Satu orang, satu tiket 250.000. Berarti 250.000 kali 10.000 itu pun baru 1,5 miliar. Itu dalam sebulan. Dikali 12 bulan, itu aja belum mencapai 150 miliar. Sementara kita punya utang terhadap Jepang atau Cina per tahun, yaitu biayanya lebih dari 500 miliar. Nah, ini harus diketahui kronologisnya, dasarnya bagaimana. Jangan sampai pemerintah sekarang hanya mampu mewarisi utang. Karena sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah bekerja sama dengan pihak asing tentunya pastinya karena punya dasar, nggak mungkin tanpa punya dasar. Nah, ini dasarnya apa? Pemerintah mempercepat, memaksa-maksa untuk membangun proyek kereta cepat. Dasarnya apa? Sementara analis dampak lingkungannya aja sampai sekarang belum diputuskan oleh Menteri Perhubungan. Tapi kenapa masih tetap ngotot pengen mempercepat proyek kereta cepat? Nah, ini
ini harus kita kritisi sama-sama. Nah, kita jangan hanya pandai dicemoohkan. Yang jelas, setahu Bapak, kalau proyek kereta cepat ini jadi dibangun, sementara masa kreditnya yaitu 54 tahun. Minimal masa pemerintahan 5 tahun, maksimal 10 tahun. Berarti pemerintah atau pemimpin selanjutnya bakal mewarisi utang pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini yang perlu kita kritisi kawan sama-sama. Jangan sampai proyek ada, program ada, dana ada, tapi kenapa tidak mau akuntabel dan tidak mau transparan? Sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana yang kita ingat, bukan berarti Bapak sangat kontra dengan Pak Jokowi, ya bukan. Ini Bapak ingat masa-masa pemerintahan Pak SBY. Pak SBY 2 kali menjabat, 2 periode jadi presiden. Partai PDI ini selalu memilih oposisi. Nah, selama posisi di oposisi, kelihatannya sering mengkritik pemerintah. Tapi kenapa sekarang dapat kabar giliran partai dia berkuasa, kenapa tidak mau dikritik? Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi bahasanya arep menang dewek. Kalau bahasa kitanya adalah hobi mengkritik orang, tapi kita sendiri tidak mau dikritik. Nah, itu kalau bahasa politik sekarang. Itu komponen bidang politik internasional. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional. Nah, peristiwa ini tentunya kita tidak lepas dari sejarah-sejarah dunia, terutama Indonesia sendiri, terutama sebelum merdeka sampai merdeka. Ini tentu tidak lepas dari penjajahan Belanda maupun peristiwa internasional. Yang ketiga, hukum internasional. Hukum internasional berarti kita harus tergantung kepada siapa? Tentunya setiap negara, setiap wilayah pasti punya dasar hukumnya masing-masing. Misalkan gini, warga negara kita ada di Arab Saudi. Tentunya apapun peraturan yang di Arab Saudi harus kita taati. Demikian juga warga negara asing ada di Indonesia. Apapun peraturan yang ada di Indonesia, mau tidak mau harus ditaati pula. Tapi sayangnya, kenapa warga negara asing kelihatannya di Indonesia ini sangat disepelekan, terutama dalam kasus penundaan eksekusi mati. Kasus penundaan eksekusi matinya tentu tidak lepas dari yang namanya bidang pitsus, yaitu pidana khusus. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak warga negara asing yang mengedar narkoba di Indonesia. Berarti dia seharusnya taat peraturan yang ada di Indonesia. Nah, ternyata hakim dan pengadilan, terutama yang ada di Indonesia, katakanlah dia sudah menetapkan vonis hukuman mati untuk warga negara asing. Tapi nyatanya, kenapa warga negara asing yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dieksekusi mati di Indonesia masih tertunda-tunda? Terutama warga negara Australia sendiri. Nah, kemarin beberapa waktu lalu Bapak dapat berita Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kenapa warga negara Australia tertunda eksekusi matinya? Karena negara Australia sebagai negara penyumbang devisa terbesar. Alasannya apa? Hukum di negara kita ya hukum. Hukum di negara luar ya negara luar. Tapi kenapa giliran warga negara asing ada di negara kita tidak mau taat terhadap peraturan di negara kita? Sementara warga negara kita yang ada di luar negeri harus nurut terhadap peraturan yang ada di negara tersebut. Jadi kesannya jelas, kita ini saat ini posisi sedang dipengaruhi oleh intervensi pihak asing, terutama dalam penegakan hukum. Itu kalau di bidang hukum. Kalau organisasi administrasi internasional, tentu ini tidak lepas dari yang namanya PBB. Ada yang tahu PBB apa? Perserikatan Berbangsa. Oh, ternyata tahu juga ya. Bapak kira kalian tahunya PBB itu Partai Bulan Bintang. Karena masyarakat tahunya PBB. Kalau umpamanya lebih dari 2 benua, lebih dari 2 negara dengan benua beda-beda, itu bukan lagi yang namanya regional, multilateral. Jadi kalau kita kerjasama 2 negara doang, meskipun beda benua, itu masih disebut namanya regional. Bilateral. Bilateral berarti hubungan kerjasama antar negara, tapi masih satu wilayah Asia Tenggara. Misalnya kita kerjasama dengan Malaysia, kerjasama dengan Thailand, kerjasama dengan Singapura. Kita kerjasama lebih dari 3 negara, tapi masih satu wilayah benua Asia Tenggara. Nah, ini namanya bilateral. Multilateral berarti kita bekerja sama lebih dari 2
yang perlu kita ketahui sama-sama. Nah, tentunya di sini negara, di sini faktor internal, kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Artinya, pemerintah boleh bekerja sama antar negara, misalkan pemerintah mengimpor beras, dasarnya karena Indonesia sedang dilanda kekeringan. Apakah mungkin negara kita sedang dilanda kekeringan, sementara negara kita disebut sebagai negara kepulauan? Ini aja masih menjadi pertanyaan. Maksud dibalik dan tujuan pemerintah mengimpor beras apa? Kalau pemerintah jawabannya, saya mengimpor beras karena negara kita sedang dilanda kekeringan. Kalau memang kering, otomatis seluruh masyarakat di sini nggak ada yang mandi. Otomatis pula kapal feri ada di Merak yang tadi posisinya mendatar semeja ini misalkan, otomatis dia menurun. Kalau memang sedang dilanda kekeringan. Apakah itu masuk akal? Itu aja kita masih mempertanyakan. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau pemerintah mengimpor beras, sementara negara kita diakui sebagai negara kaya sumber daya alam, lantas untuk apa lagi mengimpor-impor? Kenapa tidak mengekspor aja sekalian? Nah, ternyata hasilnya adalah masyarakat kurang mencintai namanya dunia petani. Mungkin petani itu dianggap capek secara fisik, kerjanya di sawah terus, tapi kurang sejahtera. Tapi berbeda kalau zaman Pak Soeharto. Pak Soeharto, swasembada beras berhasil, petani sejahtera, rakyat makmur, tapi sayangnya sumber pendapatan negara tidak diketahui. Ternyata itu semuanya melalui yang namanya SUN, Surat Utang Negara. Nah, ini tentu bagian dari yang namanya politik. Tentunya tidak lepas dari kerjasama antar negara. Yang ke faktor eksternalnya, tadi internal, nah ini eksternal. Satu negara tidak dapat berdiri sendiri, itu jelas. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara, tentunya ini jelas pula. Yang penting satu, kita harus mengerti bahasa asing. Jangan sampai suatu waktu mungkin di antara kalian di sini ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, tapi pas dikirim ke luar negeri bahasa Inggris nggak ngerti-ngerti. Malah artinya hanya little-little doang. Nah, ini harus dikuasai. Ini namanya untuk membangun komunikasi. Jangan sampai kita udah jadi pemimpin, udah sukses, kita diundang ke luar negeri, tapi ternyata bahasa asing sendiri kita nggak ngerti. Yang ketiga, mewujudkan ketatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Nah, ini tentu tidak lepas dari yang namanya hubungan internasional. Tujuannya adalah demi kehidupan masyarakat. Nah, di sini perlu melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan dan kepentingan yang berbeda, yang selanjutnya didasari atas sikap saling menghormati dan menguntungkan dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara, menciptakan saling pengertian antar bangsa dan membina dan menegakkan perdamaian. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Posisi negara kita saat ini, sebagaimana yang Bapak ketahui, kurang sejahtera, kurang adil. Masyarakat banyak di PHK, tapi para warga negara asing diutamakan untuk kerja di Indonesia. Nah, ini yang sekarang sedang dilanda negara kita. Membuat proyek kereta cepat, biayanya lumayan lebih dari 100 triliun dolar. Masa cicilannya 54 tahun, sementara masa kepemimpinan kita hanya 5 tahun. Itu pun satu-satunya. Sementara tahun 2019 saja belum tentu terpilih lagi. Iya aja kalau terpilih, berarti 10 tahun. Nah, berarti sisa utang masih banyak 40 tahun. Berarti kemungkinan pemimpin selanjutnya setelah pemerintah sekarang akan mewarisi utang. Nah, ini yang harus kita kritisi. Ini tidak lepas dari yang namanya seperti ini. Nah, di sini sarana penting dalam membangun hubungan internasional. Pertama, asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan umum. Berarti pemerintah dalam membuat program, mengejar target dan sasaran harus sesuai asas teritorial. Asas teritorial itu apa? Asas teritorial itu harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jangan sampai pemerintah punya program,
punya program ingin memberikan kartu pintar. Sementara yang menerima kartu pintar aja beda-beda. Pertanyaannya, apakah seseorang dengan megang kartu pintar sudah pasti pintar? Ternyata masyarakat yang megang kartu pintar tujuannya adalah ingin mendapatkan bantuan dari kantor pos. Uang tersebut sudah diambil. Nah, diambilnya aja belum tentu buat dimanfaatkan buat biaya pendidikan. Jadi kartu pintar kesannya hanya bisa dimanfaatkan untuk mengambil bantuan dari kantor pos, tapi uang yang sudah diambil tersebut belum tentu untuk benar-benar biaya pendidikan. Padahal sebagaimana kita katakan kartu pintar itu buat pendidikan, tapi ternyata berbeda-beda. Hanya memanfaatkan kartu, ambil uang di kantor pos, tapi uangnya buat keluyuran. Nah, ini bagian dari yang namanya asas teritorial. Artinya pemerintah dalam membuat program harus punya target, sasaran, dan tentunya pula harus disesuaikan dengan teritori yang sudah pernah kita pelajari. Asas kebangsaan, asas kepentingan umum, berarti jelas kita semua dalam membuat program, dalam bekerja sama antar negara harus disesuaikan dengan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan partai. Tapi ternyata sebagaimana kita ketahui dari berita ke berita, dari media ke media, ternyata B to B, B to B, artinya business to business. Nah, ini yang harus kita kritisi. Faktor yang menentukannya adalah pertama, kekuatan nasional. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, sumber daya. Yang keempat, letak geografis. Kekuatan nasional berarti ini tentu tidak lepas dari yang namanya kerjasama pemerintah dengan pihak asing. Tentunya harus didasarkan dengan persetujuan parlemen kita, yaitu DPR. Nah, dialah yang mempunyai kekuatan tertinggi di negara kita. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk di negara kita memang banyak, lebih dari 250 juta. Perusahaan asing yang masuk ke Indonesia berinvestasi banyak pula. Tapi kenapa banyak yang nganggur? Malah yang diutamakan warga negara sendiri yang bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia ini sendiri. Nah, ini yang harus kita kritisi. Makanya kenapa sekarang ini rame-rame banyak PHK massal. Sumber daya. Sumber daya ini berarti tidak lepas dari yang namanya keahlian dan potensi yang kita miliki. Kenapa Bapak mengatakan demikian? Sebagaimana yang kita ketahui ini, banyak sarjana pendidikan, banyak sarjana teknik, tapi kenapa kerjanya di bank? Itu aja sudah tidak sesuai. Demikian juga sebaliknya. Banyak sarjana komputer, banyak sarjana hukum, banyak pula sarjana ekonomi, tapi kerjanya di perusahaan, baik itu perusahaan Krakatau maupun perusahaan yang lain. Padahal semuanya jelas tidak linear. Nah, ini tidak lepas dari namanya sumber daya. Jadi SDM kita, kondisi di negara kita saat ini masih terbilang jauh. Artinya tidak sesuai pada tempat. Letak geografis, tentu jelas negara kita sebagai negara kepulauan. Nah, di sini semakin majunya perkembangan teknologi informasi, komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Mau negara maju kerjasama dengan negara berkembang, monggo. Mau negara berkembang kerjasama dengan negara terbelakang, monggo. Negara terbelakang mau kerjasama dengan negara maju, monggo. Salah satunya Timor Leste, dulunya masih masuk wilayah Indonesia, berpisah dari Indonesia. Sekarang sedang dilanda kelaparan. Akhirnya dia berupaya dan mengiming-iming kembali untuk masuk lagi ke Indonesia. Tapi nggak tahu apakah ini benar jadi atau tidaknya, kita kurang tahu. Namun ini baru sekedar informasi. Nah, ini tidak lepas dari yang namanya dinamika politik luar negeri. Nah, di sini bagi bangsa Indonesia, hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum. Pertama, pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat, yaitu gampang, nggak dibaca aja. Alinea keempat itu bunyinya bagaimana? Pasal 1 Piagam PBB. Nah, ini tentu sama perjanjian internasional, traktat dan deklarasi Juanda. Nah, ini dasar-dasar hukum kerjasama antar negara maupun antar bangsa. Nah, di sini unsur-unsur pentingnya dalam kerjasama tentu tidak lepas
harus dinyatakan secara formal, bermaksud untuk membatasi, meniadakan maupun mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Artinya, pemerintah dalam bekerja sama harus jelas dasar hukumnya apa, dasar undang-undangnya apa, target sasarannya bagaimana, modalnya atau kemampuannya apakah sudah mencukupi. Nah, itu yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah. Tapi sebagaimana kita ketahui, ini pun tak benar tangga, Pak Jokowi membuat surat keputusan langsung tanda tangan tanpa diketahui menteri. Apakah ini benar? Itu aja kita tidak tahu. Nah, sementara sebagaimana kita ketahui, proyek kereta cepat aja itu bagian dari BUMN. Yang namanya pemerintah dalam kerjasama pasti nggak mungkin tanpa ada jaminan. Pasti semuanya ada jaminan. Seperti kita ibarat menyicil motor, kalau kita udah 3 bulan tidak mampu membayar, pasti akan ditarik lagi. Demikian juga pemerintah dalam memproyek kereta cepat dengan jaminan 4 BUMN. Itu pun kalau mampu melunasi selama 54 tahun. Andai kan tidak mampu melunasi, otomatis BUMN kita akan ditarik oleh pihak asing. Nah, ini kembali lagi seperti zaman pemerintah Ibu Megawati, yaitu terjadinya privatisasi. Nah, makanya kemarin di berbagai media banyak masyarakat yang mengkritik pemerintahan sekarang, kerap disebut sebagai pemerintahan yang menjual negara, artinya menjual BUMN. Entah benar atau enggaknya kita belum tahu. Yang jelas ini baru sekedar informasi, kita punya hak untuk memberikan masukan maupun mengkritik pemerintah. Tapi sayangnya dulu suka mengkritik, tapi sekarang tidak mau dikritik. Nah, ini yang sangat disayangkan. Makanya Pak SBY kemarin sempat menyemprot Pak Jokowi. Dulu dia partainya suka mengkritik pemerintahan beliau, tapi sekarang barang udah berkuasa, tapi tidak mau dikritik. Nah, di sini kita dalam bekerja sama dan hubungan internasional, teori yang cukup berkembang dalam persyaratan perjanjian internasional. Pertama, teori kebulatan suara. Artinya, jelas pemerintah dalam membuat suatu program dan kerjasama dengan Jepang, meskipun sangat sepele, yaitu membuat proyek kereta cepat, harus benar-benar atas kesepakatan kita bersama, jangan atas kesepakatan pihak semata. Artinya, membuat proyek kereta cepat hanya kepentingan partai, sementara masyarakat parlemen tidak diketahui. Nah, ini teori perjanjian internasional. Pertama, harus ada kebulatan suara. Artinya harus sama-sama memiliki kekompakan, baik itu dari parlemen, dari masyarakat, maupun dari pemerintah, termasuk dari sisi kemampuan anggaran, finansial, dan kemampuan menyicilnya harus kita pertimbangkan. Tapi sebagaimana kita ketahui tadi, proyeknya langsung menandatangani dan meminta kepada orang asing untuk langsung bekerja. Sementara masyarakat tidak mengetahui, parlemen masih dibingungkan. Nah, ini namanya teori kebulatan suara. Jadi nggak mungkin pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak asing tanpa ada kebulatan suara. Teori Pan Amerika, bukan berarti Partai Amanat Nasional yang ada di Amerika, ya, bukan. Di sini setiap perjanjian mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara. Itu yang kita harus mempertimbangkan. Nah, di sini pelaksanaan perjanjian. Pertama, ketaatan terhadap perjanjian. Perjanjian harus dipatuhi kesadaran hukum nasional. Penerapan perjanjian, daya berlaku surut, wilayah penerapan, dan perjanjian penyusul. Artinya, kita sebelum bekerja sama harus memikirkan dampak-dampak terlebih dahulu, baik dampak negatifnya maupun dampak positifnya. Jangan sampai kita udah bekerja sama, tapi hasil kerjasamanya tidak disepakati. Atau kalau bahasa kitanya, misalnya pemerintah Pandeglang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk merekrut guru-guru honorer untuk menjadi PNS, misalkan. Nah, sementara hasil kerjasama tidak dipatuhi, ya otomatis pemerintah Pandeglang akan marah ke Banten, Banten pun akan marah ke kita. Artinya pro dan kontra. Pasti di mana-mana harus ada perjanjian, dan perjanjian tersebut harus dipatuhi, baik antara kedua belah pihak, terutama bagi yang mengajukan MOU maupun yang telah di MOU. Ini
perjanjian antar negara bilateral tadi yang Bapak contohkan, multilateral tadi udah Bapak contohkan pula. Nah, tentunya semua ini tidak lepas dari landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusi yaitu pasal 11 dan 13, dan landasan operasional yaitu ketetapan MPR mengenai GBHR terutama di bidang hubungan luar negeri, keputusan presiden yang menyangkut politik luar negeri, kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri, dan prinsip-prinsip dari pokok politik luar negeri. Di sini banyak. Negara kita menjalani politik damai, negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan seterusnya. Nah, ini kerjasama antar negara. Mungkin kalau Bapak hanya menyampaikan secara detailnya termasuk dasar-dasar tentang internasional tersebut. Untuk pemateri selanjutnya yang insya Allah akan dilanjutkan oleh Bapak Ferry Fadli. Oke, tadi Pak Haris sudah menjelaskan secara hampir mendetail ya kasus-kasusnya, termasuk juga dasar hukumnya ya. Yang pertama, kalau saya lebih cenderung pada pendekatan dan isu-isunya ya dalam politik internasional. Saya sebenarnya lebih suka menggunakan kata politik internasional daripada politik luar negeri ya sebetulnya. Karena kalau politik luar negeri itu kan perilaku negara ya untuk menjaga atau melaksanakan kebijakan luar negerinya ya untuk kepentingan negara. Karena kalau politik internasional itu lebih cenderung ya lebih luas ya. Artinya fenomena yang ada di dunia internasional masih konflik ya, negara-negara lain ya. Begitu juga hubungan antar negara ya, militer, perang dan sebagainya itu masuk ke dalam politik internasional. Tapi bagaimanapun politik internasional tetap masuk dalam studi politik ya, masuk hukumnya. Oke, kita mulai dari pengertian hubungan internasional yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haris ya sebelumnya, hubungan antar negara. Tapi kalau sini saya tambahkan ya dari Theodore Columbus bahwa kerjasama itu bisa dalam segala bidang ya. Dan juga ada konflik di situ ya, hubungan internasional juga dalam bidang militer ya. Kalau saya kasih contoh militer misalnya, bisa nggak satu negara membangun pangkalan militer di negara lain? Itu bisa. Saya kasih contoh misalnya di Darfur ada pangkalan militer Amerika di situ ya untuk mencegah dominasi militer Cina ya misalnya. Kemudian juga di Belize juga ada militer Inggris ya di sana untuk menjaga proyek atas Guatemala. Itu dalam waktu jangka panjang ya, itu militer ya. Bisa membangun pangkalan di situ. Kemudian juga ada konfliknya juga ya misalnya antar negara ya. Sekarang untuk Asia saja kita dengan tetanggaan ya, dengan negara tetangganya sering berkonflik ya. Itu salah satu contohnya ya. Itu juga di bidang ekonomi ya, yang sama itu ada ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita masukkan pada slide berikutnya ya. Oke, ini wujudnya ya, sifat dan pola hubungan internasional ya. Oke, saya kasih gambar yang pertama itu individual ya. Ada turis ya, mahasiswa, pedagang ya, yang mengadakan kontak-kontak pribadi ya. Jadi mahasiswa dari satu negara bisa belajar di negara lain ya. Begitupun dengan masyarakat di satu negara bisa berkunjung ke negara lain untuk katakanlah berwisata ya. Kalau belajar jelas sudah bisa ya, bisa belajar. Ini gambarannya aja untuk wujudnya ya. Untuk individual. Kemudian antar kelompok ya, lembaga sosial ya. Bisa NGO ya, juga organisasi keagamaan ya. Kita lihat NU Muhammadiyah itu bukan cuma ada di Indonesia ya, tapi di Thailand juga ada, gitu. Di Singapura juga ada, gitu ya. Di Malaysia juga ada, gitu ya. Ini wujudnya ya. Kemudian hubungan antar negara ya dengan yang lain ya. Oke. Masuk pada sifatnya ya. Sifatnya ada persahabatan ya, persengketaan, permusuhan dan peperangan. Untuk masuk dalam polanya ya, pola hubungan internasional yaitu yang pertama penjajahan ya.
karena memang gini, kalau kita perhatikan bahwa penjajah itu adalah negara-negara yang memiliki kualitas sumber manusia yang baik ya. Sementara mereka tidak punya bahan mentah. Ya. Nah, bahan mentah inilah yang memang diambil dari negara-negara yang lebih inferior dibanding mereka. Kenapa satu negara bisa menjajah? Tentu karena bangsa tersebut merasa lebih superior gitu ya. Superior. Nah, maka bisa menjajah gitu ya. Kalau dulu penjajahannya mungkin menggunakan tentara ya, nantinya menggunakan perusahaan, tapi setelah dari perdagangan melihat faktor-faktor yang begitu baik di wilayah Nusantara, akhirnya menggunakan kekuatan militer ya. Nah, muncullah penjajahan. Yang kedua itu saling ketergantungan ya, gitu ya. Kita tahu Saudi Arabia itu punya minyak ya, yang sangat besar ya. Tapi Amerika juga ada di sana gitu ya. Di sisi memang Amerika itu superior ya secara militer, tapi tetap bergantung pada Saudi karena Saudi punya minyak ya. Gitu ya. Jadi ini bentuknya saling tergantungan ya. Walaupun ada bentuk lain ya, asimetrik ya, artinya satu negara bergantung pada negara lain ya. Misalnya negara dunia ketiga bergantung pada dunia pertama ya. Kita kasih contoh, saya kasih contoh misalnya, ya kenapa kita berhutang gitu ya. Kenapa kita berhutang? Dan hutang ini ke negara kalau donor yang memang dominasinya adalah negara-negara maju ya. Tadi Pak Aris sudah katakan hutang. Kalau mau dikatakan lunas sulit ya, mau nggak mau untuk untuk ya melunasi hutang itu mau nggak mau karena susah dilunasi, maka ada intervensi ya ke negara-negara yang ketiga ya, dari negara-negara maju itu bentuknya. Kemudian sama derajat antar bangsa ya. Kalau sama derajat antar bangsa itu dasarnya berarti tidak ada yang saling menekan ya antara satu bangsa dengan bangsa lain. Tapi memang dalam realitas lebih sulit ya, sulit karena pasti kalau dalam realitas satu negara, satu bangsa pasti bergantung pada bangsa lain ya, atau bangsa yang lebih superior ya. Ini gambaran ya dari buat nasional. Oke. Ya sekarang pendekatannya ya. Globalisasi ya. Kenapa terjadi hubungan internasional ya? Impaknya dari hubungan internasional maka terjadi globalisasi ya. Impaknya berdampaknya ya. Ini saya ambil dari Giddens ya, Gilbert Harvey. Jadi Giddens menggambarkan globalisasi itu adalah interaksi sosial ya, antara satu individu dengan individu yang lain, kemudian satu kejadian di tempat lokal gitu ya, itu dipengaruhi oleh peristiwa di tempat lain. Kemudian kalau Gilbert menggambarkan adanya integrasi ekonomi ya. Oke, tadi saya kasih gambaran satu peristiwa, satu di tempat lokal itu dibentuk oleh peristiwa di tempat lain ya, atau di tempat yang jauh bermil-mil jaraknya ya. Saya kasih contoh sekarang pada masa-masa saat ini ya, globalisasi, hampir semua isu itu dibentuk dari tempat yang jauh ya. Awalnya demokratisasi ya, demokratisasi semua, akhirnya isu-isu kayak demokrasi, pluralisme, HAM gitu ya, itu sampai kemana-mana ya, mulai dari barat sampai ke negara dunia ketiga ya, sampai ke Afrika sana, itu semua satu isu demokratisasi ya. Kemudian pasca 9/11 ya, 9 September ya, ketika WTC ambruk gitu ya, akhirnya negara semua dunia ini satu isu juga kan, memerangi terorisme ya,
hampir semua negara membuat undang-undang anti terorisme kan, ya. Amerika sendiri membuat undang-undang terorisme, bahkan bagi saya, menurut saya sangat melanggar HAM ya, karena dia bisa menahan seseorang yang disangka teroris itu sampai 10 tahun, ya, hanya untuk diminta keterangan saja. Gitu. Dan Indonesia juga bikin pasukan khusus ya untuk anti terorisme, Densus ya, 88 kemarin juga bermasalah kan, gitu ya. Lalu di Malaysia juga ada kota ya, Prevention of Terrorism Act ya, atau Akta Pencegahan Terorisme gitu ya. Jadi semua bergerak, dunia ini bergerak untuk memerangi satu isu, itu terorisme ya. Begitupun dengan isu di ASC ya, Asian Security Community ya, negara-negara ASEAN juga memerangi terorisme ya. Dan memang yang kita sayangkan peran yang berbeda ya, entah melayani modal atau melayani masyarakat itu yang beda saja ya, global. Karena memang tidak ada skala ya, kita komunikasi ini ya, antara satu negara dengan negaranya lainnya. Kemudian Gilbert, kalau Gilbert menggambarkan dalam tesis skeptik ya, skeptik ini ya, dia menggambarkan bahwa globalisasi itu satu mitos ya, mitos. Sebab kalau bagaimanapun ya, walaupun neoliberal itu berjalan, tetap dunia dikawal oleh negara bangsa ya. Negara itu bukan punya fungsi ya, sebenarnya sebagai regulator ya. Tapi ada sekali lagi yang menjelaskan bahwa literalnya ya, tidak interformasionalis, artinya bahwa globalisasi tidak berlaku jangan vertikal ya, tetap lembut ya berlakunya. Cuma saya kasih gambaran juga berkaitan dengan isu-isu demokratisasi ya. Ini kan kalau kita melihat pendekatan lain misalnya dari Afrika ya, kan ada 3 gelombang yang demokratisasi ya. Yang pertama itu pada abad 18 atau 17 ya, karena memang di situ banyak negara monarki yang menjadi republik ya. Itu diawali dengan revolusi Prancis ya. Jadi tekanan terhadap tahun Borjuis ketika itu dari Aristoteles adalah membuat revolusi Borjuis ya, maka lahirnya revolusi Prancis ya. Kemudian pada tahun 1920-an ya, sudah banyak negara demokrasi, itu gelombang yang pertama ya, jadi negara yang otoriter ya. Ada Nazi di Jerman ya, Nazi di Jerman, ada fasis di Italia ya, kemudian ada komunisme di Rusia ya. Terus ada gelombang kedua, itu tahun 40-an ya, itu terjadi masa terjadi masa kemerdekaan ya, karena banyak negara-negara yang muncul ya pada tahun 40-an ya, antara lain Indonesia, Malaysia ya, apalagi negara-negara baru Singapura ya, Filipina itu negara-negara merdeka ya. Kemudian pada tahun 60-an, 70-an jadi gelombang balik kedua ya, negara-negara demokrasi itu banyak jadi negara otoriter ya. Kalau di Malaysia kita punya Mahathir ya, kalau di Indonesia punya Soeharto gitu ya. Terus ada Marcos di Filipina ya. Seperti juga di Gaza itu sudah jatuh sebelum kalah di perang dunia kedua ya. Kemudian juga pada tahun 80-90 menjadi gelombang 3 demokrasi ya, karena banyak diktator yang jatuh ya. Tahun 86 Marcos jatuh di Filipina, Soeharto jatuh di Indonesia ya. Tahun 70-an jatuh di Oke,
faktor dari globalisasi ya. Faktor dari globalisasi, jadi negara maju atau tidaknya negara dalam globalisasi itu tergantung daripada negara ya. Kata kedua adalah liberalisme ya, atau neoliberalisme ya. Kalau dalam neoliberalisme berarti dia lebih luas ya, karena memang di sini peran negara sangat kecil ya. Yang berperan itu akhirnya ialah perusahaan-perusahaan asing ya, atau kekuatan ekonomi ya, itu dalam globalisasi ya. Oke, kemudian isu-isu ya buat internasional ya, antara lain adalah regionalisme ya, regionalisme. Oke, organisasi regional itu kalian tahu ya, ASEAN termasuk organisasi regional ya. ASEAN dan AFTA juga, atau Afrika ya, itu juga organisasi internasional ya. Kenapa muncul regionalisme ya? Yang pertama faktornya adalah karena ada Eurocentris ya, Eurocentris. Eurocentris berarti karena apa? Karena memang pemenang perang dunia kedua adalah negara-negara di Eropa ya. Ada Inggris kan, Inggris punya banyak jajahan ya. Kemudian ada apa lagi? Prancis ya, yang banyak jajahan. Jerman ya. Iya kalah, tapi dia tetap punya banyak jajahan. Amerika tidak masuk Eropa. Terus selain ASEAN ada Uni Eropa ya, Uni Eropa ya. Itu regionalisme ya, untuk menghadapi dominasi Amerika ya pada dunia global. Oke. Yang kedua adanya rivalitas antara USA dan Soviet pada masa perang dingin ya. Jadi pada masa itu ya, pada masa perang dingin. Jadi perang dingin itu bukan perang senjata ya, tapi perang propaganda ya, perang media ya, perang intelijen ya. Ada rivalitas ya antara Amerika dan Soviet pada masa perang dingin ya. Waktu itu dunia terbagi atas dua blok ya. Yang pertama blok barat, yang jelas liberal ya. Itu yang dipimpin oleh Amerika. Itu ada Inggris, ada Prancis dan lain sebagainya ya. Jerman barat juga di situ. Kemudian di blok timur itu ada blok komunis ya, yang memang dipimpin oleh Soviet ya. Soviet. Nah, Soviet di sini selain Soviet ada Jerman di situ, Jerman Timur kan ya. Ada Korea Utara di situ ya. Blok Timur. Sementara tadi Pak Haris sudah menjelaskan Indonesia sendiri tidak mengikuti satu blok pun ya. Mereka menggunakan one blok, melakukan ikuti gerakan one blok meskipun dalam realitas juga agak ke barat gitu ya. Karena waktu itu Indonesia banyak sekali bekerjasama dengan Amerika ya dan sekutunya ya. Kemudian faktor munculnya regionalisme adalah kepemimpinan dunia oleh Amerika ya. Pada tahun 70-an itu dolar itu menjadi satu-satunya alat transaksi internasional ya, gitu ya. Dolar Amerika ya. Dan juga kalau ukur ya transaksi mata uang itu menggunakan dolar. Kalau sekarang karena ada Uni Eropa sudah punya mata uang sendiri kan, euro ya. Untuk menandingi dolar ya. Sementara ASEAN ini belum ya, malah mungkin TTE ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya. Belum. Jadi itu antara lain munculnya regionalisme ya dalam isu-isu politik internasional. Oke. Kemudian isu-isu politik internasional pada pasca perang dingin ya. Ada perang dingin, pasca perang dingin, terus setelah perang dingin ya. Setelah perang dingin ditandai dengan bubarnya Soviet ya. Jadi Soviet bubar ya. Karena memang gerakan untuk pembebasan ya, atau gerakan-gerakan untuk demokrasi itu akhirnya sudah kemana-mana ya, demokrasi ya. Akhirnya Gorbachev membuat kebijakan Glasnost dan Perestroika ya. Tapi jadi bumerang buat Gorbachev, akhirnya membuat Soviet bubar ya, karena mendapat perlawanan dari negara-negara
Jerman Timur sendiri akhirnya mengikuti Jerman Barat ya, karena memang tembok Jerman itu diruntuhkan ya. Jadi tembok Berlin ya diruntuhkan, akhirnya Jerman Timur bersatu dengan Jerman Barat jadi Jerman ya, gitu ya. Jadi sudah tidak ada blok timur lagi ya, tapi memang kekuatan negara-negara liberal itu semakin kuat ya, dimana isu nasionalisme juga masih menjadi isu yang besar saat ini ya. Tapi setelah itu muncul kekuatan besar ya. Jadi sudah bukan blok barat dan blok timur lagi, tapi ada kekuatan lain ya. Selain USA itu ada Eropa kan, dengan Uni Eropanya gitu ya. Kemudian ada Rusia ya, Rusia juga, Cina dan juga India ya, juga Jepang sebetulnya ya. Jepang melakukan politik dumping kan ya, supaya ekonomi mereka kuat ya. Dumping di sini artinya gini, mereka menjual produk mereka tuh keluar tuh murah gitu ya. Tapi di dalam negara mereka tuh mahal gitu ya, supaya produk mereka tuh dibeli kan oleh masyarakat luar ya. Sementara Cina sendiri memprotek ekonomi mereka ya, gitu ya, dari negara luar ya. Karena Eropa menguatkan karena mata uang ya. Nah, USA sendiri yang masih sebetulnya agak goyang juga ya USA ya, karena kita bisa melihatnya dari serangan mereka ke Irak dulu ya tahun 2001 ya, itu karena krisis energi di Amerika ya, nggak mau minyak Irak yang harus disebut ya. Ini disebut pasca perang dingin ya, itu kekuatan baru ya setelah blok komunis itu runtuh ya. Artinya memang ya blok timur waktu itu kalah ya. Oke, ini adalah politik internasional pada pasca perang dingin ya, gitu ya. Mungkin saya ambil yang agak berbeda ya isunya ya. Nanti mungkin kalian tahu, paling kalau kita bicara hubungan internasional gitu ya, kita berbicara politik internasional, maka kita selalu berbicara apa? Ekonomi politik ya, selalu berbicara politik minyak lah gitu ya. Perdagangan bebas antar negara-negara lain. Tapi saya menumpukan kajian pada etnik ya, gitu ya. Jadi pasca perang dingin itu ya, dunia makin tidak aman ya. Maka jadi perang antar bangsa mungkin sudah tidak besar ya setelah perang dunia kedua dan perang dingin. Tapi perang saudara semakin berkobar ya. Kita bisa melihat misalnya di Irlandia ya, Syira ya, ada gerakan itu di Irlandia Utara ya, sering terjadi pemboman di parlemen Inggris dan di gedung Inggris, itu dilakukan oleh Syira. Makanya saya katakan tadi kan, kenapa terorisme itu diidentikan dengan Islam, karena Syira juga gerakan yang menteror ya. Itu hampir banyak pemboman di Inggris adalah oleh Syira, karena Syira itu Katolik ya. Jadi kenapa awalnya memang dari dalam keagamaan ya awalnya ya. Jadi Syira ini di Irlandia Utara yang jelas-jelas Kristennya adalah Katolik ya, sementara di Inggris itu Anglikan ya. Beda ya. Akhirnya mereka ingin membentuk suatu kekuatan sendiri ya, Syira itu di Eropa ya. Kemudian di negara-negara Afrika juga ada ya, Lord Arms di Afrika, di Uganda ya, tentara Tuhan ya, itu di Uganda juga ada dan sudah selatan. Lalu antara lain juga ada di Rwanda ya, Kenya. Kemudian di Sri Lanka ya, di Sri Lanka juga ada. Itu nama organisasinya itu Macan Tamil ya, Macan Tamil ya. Ini ke etnik. Kenapa terjadi perang etnik ya, atau konflik etnik ya? Faktor-faktornya antara lain karena ada diskriminasi misalnya ya. Kemudian ketidakadilan ya, dan juga mungkin bisa juga perebutan sumber daya ya. Oke, kalau kita bisa mengkaji organisasi Macan Tamil ini ya, ini perlawanan senjata di wilayah Sri Lanka ya, juga ada Kashmir di Pakistan ya, perbatasan India dan Pakistan ya, Taliban. Tapi kita kenapa harus ke LTTE ya, atau Macan Tamil kalau bahasa internasional LTTE ya. Kalau kita bisa lihat dari bahasanya itu
semacam Tamil, berarti etnik Tamil kan, Tamil di India. Kalau kalian nonton film India tuh terkesan putih-putih gitu ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi ada etnik yang memang sangat ya hitam lah ya, kulitnya hitam ya. Ya, itu disebut etnik Tamil gitu ya. Nah, mereka menuntut keadilan ya. Mereka ada di Sri Lanka dan ada di India. Nah, kenapa mereka bisa bergerak begitu? Karena memang mereka di mana-mana itu didiskreditkan ya. Kenapa di India didiskreditkan? Saya minta maaf kalau ada yang beragama Hindu di sini ya. Karena dalam kepercayaan India terutama Hindu itu masih ada kasta. Dan Tamil ini adalah kasta terendah. Gitu ya. Jadi kasta terendah berarti dia tidak bisa masuk ke dalam struktur masyarakat yang kastanya lebih tinggi ya. Kalau kita lihat politisi di India itu misalnya ada Mahatma Gandhi ya, Rajiv Gandhi. Oke, kita tahu Mahatma Gandhi itu menyuarakan ahimsa, gerakan pembebasan ya, atau anti kekerasan, tapi tetap saja Mahatma Gandhi itu dari kasta yang tinggi. Bisa dikatakan brahmana atau satria ya. Baru Tamil ini di bawah Sudra kan ya. Makanya kalau kalian ke Malaysia tuh banyak orang-orang India hitam ya. Tamil itu bisa ke Singapura, ke luar negara. Karena di Sri Lanka dia bikin pasukan sendiri. Karena memang di negara mereka juga mereka didiskreditkan ya. Jadi ya karena kasta ini. Dalam ajaran itu masih ada. Bahkan ada yang juga sebagai memeluk Islam ya. Karena kita tidak ada kasta kan gitu ya. Oke, macam ini salah satunya macam Tamil ya di Sri Lanka ini etnik ya. Kemudian kita masuk ke Malaysia ya. Malaysia juga berlaku politik etnik ya. Karena ada partai-partai politik yang berasaskan etnik ya, kayak partai Cina, partai India, partai Melayu ya. Walaupun dia berkuasa partai Melayu, tapi tetap ada kebijakan ekonomi baru di situ ya. Karena pada 1369 itu pernah ada konflik ya, perang antar etnik antara Cina dan Melayu ya, yang menjatuhkan korban banyak, dibuatkan kebijakan ekonomi baru ya. Nah, makanya sama di Cina, di Malaysia pun orang Tamil ini pun terdiskreditkan gitu ya. Jadi makanya susah mau kemana-mana ya. Tapi di Sri Lanka mereka melawan dalam senjata ya. Ini dalam kajian nasional ya, etnik. Oke, kita masuk ke Indonesia. Ada nggak konflik etnik? Ada ya. Oke, OPM itu gimana? GAM itu gimana? Walaupun GAM sekarang udah anteng ya, tapi udah anteng, tapi tetap GAM juga bagian dari gerakan senjata ya. Karena ada perasaan tidak adilan ya, merasakan ya. Makanya ada masa pasca penanding ini yang namanya konflik etnik ini menjadi atau kesadaran etnik itu menjadi besar ya. Sementara juga dulu juga pernah ada istilahnya isu-isu kesundaan ya. Saya pernah ingat baca tulisan Setia Permana mengenai kemerdekaan Jawa Barat gitu. Tapi bukan kemerdekaan tiga negara, bukan, itu kemerdekaan Jawa Barat dari poros Jakarta dan Jogja gitu ya. Karena Jawa Barat di tengah gitu ya. Tapi tokoh-tokoh itu banyak juga dari Jakarta dan Jogja gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah apa namanya? Jangan sampai setelah perang pasca perang dingin ya. Jadi ada etnopolitik ya, istilahnya muncul istilah etnopolitik ya. Sementara di Soviet sendiri, bekas Soviet ya, ada konflik antara Serbia dan Herzegovina ya. Kemudian bubarnya Yugoslavia. Ada etnopolitik ya. Nah, kalau kita kalau tadi Pak Aris mungkin menjelaskan secara undang-undang hukum konstitusi, tapi kalau politik tentu kita tidak
Papua ya, OPM itu ya, gitu ya. Ya, jadi mereka sendiri punya nasionalisme sendiri gitu. Jadi ini sulit ya, untuk ya kita mengatakan mereka mungkin separatis ya, tapi mereka sendiri mengatakan bahwa ya kemerdekaan untuk ya berkuasa di Singapura itu memang karena kekalahan komunisme ya di Singapura ya, yang memang perlawanan komunisme sendiri dibantu oleh UMNO ya, Partai Melayu di Malaysia. Setelah perang itu selesai dengan pasca komunis, akhirnya Ridwan naik, ternyata orang Melayu dipinggirkan ya. Ini salah satu gambaran teknik ya. Oke, saya kasih gambar aja. Jadi isu nasionalisme yang itu semakin berkembang ya pada masa pasca perang dingin ya, pasca perang dingin. Tadi saya sudah kasih gambaran ada OPM ya. Kemudian di Flores dan Ambon ya, Ambon juga sama. Ya, ada perang juga di situ. Ya memang awal dari agama ya, dan juga gitu ya. Kemudian saya kasih gambar lagi di Kalimantan ya, itu antara Melayu dengan Dayak ya, Dayak. Karena memang kalau kita lihat faktornya memang jelas ya, kalau orang Dayak itu diskreditkan ya. Makanya kalau saya lihat di Sintang misalnya, meskipun Dayak itu banyak jumlahnya, tapi kalau kita lihat di sekolah itu banyak orang Melayu gitu ya. Itu pun birokrasi pemerintah di sini orang Melayu gitu ya. Akhirnya ya terjadi konflik etnik, cuma memang di sana tidak bersenjata ya, cenderung ada kondisi politik praktis di mana ajang pilkada itu menjadi perang ya bagi etnik yang ada di sana untuk berkuasa ya. Jadi memang ya Dayak lah ya, jangan Melayu ya, terjadi juga ya. Tapi kalau di Banten ya belum ada, tidak melihat ada konflik etnik ya. Tapi juga ini satu kajian hubungan internasional atau internasional yang memang mengkaji politik internasional pun luput ya, atau tidak begitu tertarik untuk mengkaji etnik ya. Kalau saya sangat tertarik ya. Tapi di buku ini juga ada, dibaca lebih detail. Saya kasih gambaran saja gitu ya, ada topik. Oke, ini pemecahan konflik antar etnik ya. Kalau saya berpikir adanya arbitrasi ya, perselisihan langsung ya, kita oleh pihak tiga ya. Oke, kemarin kita kalau Aceh kemarin diselesaikan di Gunung Center ya. Memang ada mediasi juga ya. Ya idealnya seperti ini ya, tapi sampai sekarang OPM belum selesai juga ya. Ya, itu baru di Indonesia ya. Di Malaysia juga sama ya. Kebijakan ekonomi baru itu juga belum hilang dari Malaysia, karena kalau ke Malaysia orang Melayu itu lebih diberikan hak istimewa ya, ketika etnik lain ya. Kalau kalian lihat Cina kok di sana tuh bisa kerja bangunan, jadi di bangunan itu bukan hal aneh di Malaysia itu. Karena memang anak-anak Melayu memang lebih diprioritaskan ya dalam pembangunan ya. Gitu. Makanya ada sekolah Cina, di satu ada sekolah Cina sendiri, ada sekolah Melayu sendiri, gitu. Ada sekolah Tamil sendiri gitu. Jadi sekolah pun etnik gitu ya. Tapi memang di sana tidak ada perang senjata. Ya. Tapi yang ada adalah pertarungan politik ya, untuk memperebutkan posisi parlemen dengan partai-partai yang berlatar belakang etnik ya. Ada partai India, partai Cina, dan partai Melayu ya. Juga partai Islam ya. Kemudian sahabat juga sampai sekarang macam Tamil itu belum selesai ya. PBB itu jadi perhatian PBB sekarang juga karena PBB latar belakang juga sama, tadi membentukkan gerakan freedom fighter ya dari Kristen ya. Kemudian setelah itu mereka juga terperhatikan dan akhirnya melakukan perlawanan. Makanya tadi ada tentara Tuhan di Uganda gitu ya, Arab Kurdi ya sama. Nah makanya mereka ini kan maksudnya non muslim ya, tapi tidak disebut teroris gitu ya. Jadi yang teroris ya yang ingin saya tanyakan kepada Pak Haris tentang rencana pemerintah pusat
di masa kepemimpinan Pak Jokowi, yaitu rencana yang tadi Bapak paparkan ke depan, dan sistem bayarnya sampai 54 tahun. Padahal kata Bapak, per 5 tahun itu Presiden ganti, dan berikutnya Pak Jokowi ganti lagi, terpilih lagi. Misalnya terpilih pun hanya 10 tahun kan. Nah itu kan yang setuju pemerintah yang sekarang. Apakah nanti kalau misalnya ini tetap dilakukan, apakah nanti pemerintah yang akan datang akan setuju dan akan membayar? Itu yang saya tanyakan. Dan kalau misalnya akan membayar, apakah ada suatu aturan yang mengharuskan pada saat sampai sekarang aja belum terselesaikan, belum lunas, belum mampu. Tapi tahu-tahu Pak Jokowi sudah mewarisi utang lagi. Nah, kira-kira apakah pemerintah sekarang yang akan datang, termasuk tak mungkin Pak Sugiarno jadi presiden, tak mungkin Pak Ferry jadi Pak Presiden, apakah Pak Sugiarno dan Pak Ferry ini siap meneruskan dan melunasi utang negara yang diwariskan oleh Pak Jokowi? Nah, tentu kita tidak tahu. Kita kembalikan lagi kepada negara. Artinya kita kembalikan lagi kepada pemimpinnya. Nah, ini kondisi negara kita. Negara sebagai negara penghutang nomor 6 di dunia. Indonesia sebagai negara terpuruk nomor 3 di dunia. Kenapa Bapak bisa bilang mengatakan terpuruk nomor 3 di dunia? Pertama, tentunya adalah Cina. Yang kedua, Amerika. Yang ketiga adalah Indonesia. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di Asia Tenggara, kita belum tahu. Di sini ranking SDM nomor 112 dari 127 negara. Ini aja SDM kita masih terbilang jauh. Kayak tadi yang Bapak katakan. Kenapa sarjana teknik, sarjana pendidikan, sarjana kebudayaan, kok banyak yang kerja di bank? Artinya itu aja masih tidak sesuai. Nah, tentunya jelas. Di sini Bapak masih memperingatkan sebagai negara mendapatkan peringkat 112 dari 127 negara. Artinya masih dibilang jauh. Atau tidak usah jauh. Kita gini aja. Kenapa kebanyakan pemerintah atau pejabat yang duduk di bangku pemerintah kebanyakan bukan sarjana politik, melainkan sarjana ekonomi, sarjana teknik. Padahal seharusnya orang yang duduk di bangku pemerintah bagian lulusan dari ilmu pemerintah maupun IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri. Tapi ini aja udah berbeda. Selanjutnya, jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 26% dari 250 juta penduduk, berarti jumlahnya sekitar 30 juta. Belum lagi ditambah PHK. Sekarang musimnya sedang PHK. Sementara negara kita sebagai negara kaya sumber daya alam, seharusnya kita mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang 45. Di situ menjelaskan seluruh potensi sumber daya alam harus dijaga, dikelola, dan dilestarikan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, masyarakat apakah sudah makmur? Pertanyaannya, masyarakat apakah sudah mendapatkan keadilan di mata pemerintah? Sementara sebagaimana kita ketahui, kenapa hukum tajam ke bawah tapi tumpulkan? Seorang nenek-nenek, sebagaimana kita ketahui, dia mencuri makanan karena terpaksa untuk bertahan hidup. Kenapa hukumannya sangat berat? Tapi berbeda dengan koruptor yang mencuri uang miliaran, hukumannya sangat ringan. Makanya jangan heran kenapa orang berlomba-lomba politik dan berlomba-lomba pula untuk melakukan korupsi, karena hukuman ringan. Nah, ini yang sangat berbahaya di negara kita saat ini. Namun yang lebih parah lagi adalah Menkumham Bapak Yasona Lawli sedang berencana dan membujuk pemerintah agar mau membuat tentang peraturan atau undang-undang tentang kewajiban pemerintah memberikan remisi terhadap koruptor. Nah, ini yang sangat berbahaya sekarang. Kita ketahui Bapak Yasona Lawli sedang berupaya dan sedang mengiming-imingi para anggota parlemen agar mau membuat undang-undang atau peraturan tentang kewajiban pemerintah memberikan remisi terhadap koruptor. Nah, ini yang sangat berbahaya. Tentu jelas bagi kita dianggap tidak adil. Orang yang mencuri karena terpaksa untuk bertahan hidup, hukumannya ringan.
jumlah pengangguran terbuka 10%, ditambah setengah yang sedang nganggur dan yang sedang mencari kerja. Berarti 30 juta ditambah 35 juta. Jumlahnya aja sudah 67 juta. Perhitungannya, program pemerintah sekarang ini jumlah penduduk banyak, lebih dari 250 juta. Berarti 250 juta kurangi 67 juta. Belum lagi ditambah sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi PHK massal. Nah, ini aja udah jelas tambah pengangguran. Padahal negara kita sebagai negara kaya sumber daya alam harusnya mewujudkan kemakmuran. Tapi ini tidak. Malah disalahgunakan oleh pihak pemerintah kita. Termasuk salah satunya pengen membuat proyek tentang kereta cepat harus ada izin dari Menteri Perhubungan, harus ada AMDA, analisis dampak lingkungan. Sementara analisis dampak lingkungan aja kita belum keluar, tapi kok tiba-tiba pemerintah sudah berani langsung meng-ACC dan meminta pihak asing untuk membangun secepatnya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Sementara tadi kita dalam bekerja sama dengan antar negara harus mempunyai kekuatan suara minimal di parlemen, mendapatkan dukungan, masyarakat mendapatkan dukungan, otomatis kekuatan kita bertambah. Nah, barulah kita bisa memberikan keputusan. Tapi ini berbeda. Langsung tanda tangan aja, langsung pula disuruh untuk buat. Sementara masyarakat, pemerintah ditambah kemampuan finansial untuk melunasinya aja, kita belum tahu dari mana. Apakah kira-kira pemerintah selanjutnya siap menanggung warisan utang masa-masa pemerintahan Pak Jokowi? Nah, tentu kita tidak tahu. Mudah-mudahan ada yang mau, tapi Bapak yakin sangat jarang. Sama ibaratnya gini, kita dalam keluarga, misalkan satu keluarga ada 4 orang, apakah kita pengen membagikan harta warisan sesuai ilmu faraid? Pasti setiap keluarga beda-beda. Ada yang pengen sesuai ilmu faraid, ada yang juga tidak. Pokoknya bagi rata aja. Misal harta kita 1 miliar, satu keluarga ada 4 orang, berarti 250 juta ya. Ada yang pengen seperti itu, tapi ada juga yang pengen sesuai ilmu faraid. Kalau bahasa fikihnya seperti ini. Tapi kalau di dunia politik, apakah kira-kira mau melunasi? Tentu mau tidak mau, setiap pemerintah, setiap pemimpin baru harus siap menanggung resiko semuanya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak siap menanggung resiko dan tidak siap pula untuk melunasi, ya siap-siap aja BUMN kita ditarik oleh pihak asing. Tapi mau minjem lagi, minta jaminan lagi, ada jaminannya yaitu Pertamina. Andai kan tidak mampu lunas lagi, ya siap-siap lagi ditarik asing. Mau kapan negara kita makmur dan sejahtera? Yang jelas sangat mustahil pemerintah bekerja sama tanpa ada jaminan. Karena selama ini pemerintahan Pak Jokowi mengatakan kita membangun proyek kereta cepat tanpa ada jaminan, tidak memakai APBN. Memang benar tidak memakai APBN, tapi sumbernya jelas, yaitu pinjaman luar negeri. Nah, tentunya banyak masyarakat yang menilai sekarang ini kinerja pemerintahan Pak Jokowi dianggap sebagai pemerintahan yang melanjutkan masa pemerintahan Ibu Megawati, yaitu menjual negara. Jadi kesannya seperti itu. Nah, tadi yang seperti Bapak katakan, pendapatan negara kita yaitu $600. Sekarang aja $1 13.000. 13.000 kali 600 itu aja hanya sampai 10 miliar doang. Sementara masa cicilan dan jumlah cicilan yang harus kita lunasi luar negeri lebih dari 10 miliar. Apakah mampu kita untuk melunasinya? Itu aja belum tahu. Nah, inilah kondisi negara kita yang tentunya masih dibilang jauh. Pertama, kita diakui sebagai negara kaya sumber daya alam, tapi kenapa masyarakat sangat disepelekan oleh pemerintah, tapi orang asing sangat diutamakan. Nah, itu yang kita khawatirkan saat ini. Khawatir terpengaruh intervensi pihak asing. Nah, negara kita sebagai negara terkorup nomor 3 di dunia. Tapi kalau di Asia Tenggara, kita lihat peringkat berapa negara kita saat ini. Ini sangat disayangkan negara kita, yaitu sebagai negara kaya sumber daya alam, tapi pemerintah banyak yang korup. Dasarnya apa banyak yang korup? Karena tadi hukuman yang kurang mempunyai nilai
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 8 di situ menegaskan bagi penyelenggara negara yang merugikan negara dalam keadaan tertentu. Nah, dalam keadaan tertentu ini maksudnya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan anggaran, ini sudah dapat dijatuhkan hukuman mati. Itu di Undang-Undang Tipikornya sendiri. Tapi kenapa secara praktek tidak pernah hukuman mati untuk koruptor? Padahal di undang-undangnya menyatakan seperti itu. Bagi penyelenggara negara yang merugikan negara dalam keadaan tertentu, maka hukuman mati dapat dijatuhkan. Itu bunyi undang-undang. Tapi kenapa tidak dihukum mati? Ini aja menjadi pertanyaan. Makanya jangan heran kenapa Indonesia menduduki peringkat pertama, yaitu sebagai negara terkorup di Asia Tenggara. Karena tadi hukumannya terlalu ringan. Nah, selanjutnya pemerintah apakah siap mewarisi utang negara atau melunasi utang negara yang diwariskan oleh Pak Jokowi? Mau tidak mau, tentunya kita harus siap. Kalau tidak, dari mana lagi sumber kehidupan negara? Sama ibaratnya kita minjem uang ke IMF, andaikan tidak mampu melunasi, ya siap-siap aja, motor kita ditarik. Ditambah lagi, tidak ada cara lain, kita minjem uang ke bank dengan jaminan bangunan untuk mengambil motor, nggak mampu juga melunasi, ya siap-siap aja rumah kita dijual oleh bank. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi, mau tidak mau, pemerintah, pemimpin-pemimpin selanjutnya, meskipun negara kita sebagai negara tanggung hutang dan diwariskan oleh masa pemerintah Jokowi, tentu mau tidak mau harus siap. Itu. Namun, meskipun pada dasarnya tidak siap, ya tentu mau tidak mau harus siap. Jangan sampai negara kita, perusahaan-perusahaan BUMN yang dipegang oleh pemerintah dijadikan sebagai jaminan, otomatis bakal terjadi yang namanya privatisasi seperti halnya Indosat. Indosat dulu itu BUMN, tapi kenapa sekarang menjadi milik asing? Ya karena itu, karena dijual oleh masa kepemimpinan Ibu Megawati itu sendiri. Ya, mungkin itu jawaban Bapak. Mungkin ada yang pengen bertanya lagi, dipersilakan. Ya, silakan yang mau bertanya, silakan ke depan. Sebentar. Suka bilang kalau saya ini manggil saya itu dengan nama Al. Oke. Sebetulnya kami juga, saya sendiri bingung bedah buku, tapi kita belum tahu belum pernah ngeliat itu sama sekali belum pernah. Soal buku dinamika politik luar negeri modern itu yang pertama. Kemudian selanjutnya itu tadi saya dengar dari Pak Aris di poin pertama yang mengatakan di poin tersebut saya masih ingat bahwa politik di Indonesia itu adalah politik damai. Nggak ngerti juga saya maksudnya politik damai itu kayak gimana. Kemudian tapi pada kenyataannya negara kita itu semenjak Orde Lama Lengser, kemudian Orde Baru berkuasa di negara kita, aku pikir politik damai itu cuma mengkosong. Betul, politik damai itu cuma mengkosong. Tahun 70 Orde Baru, kalau emang jalan politik negara kita itu politik damai, kenapa kemudian mereka mengekspansi Timur Timur? Itu yang pertama. Kemudian sampai tahun 80-90-an, bahkan hari ini juga masih terjadi, militer kita, negara kita masih intervensi terkait soal misalkan Aceh, kemudian Papua, Poso, dan masih banyak lagi. Yang paling parah daerah tersebut dijadikan daerah operasi militer. Itu apa tadi soal poin yang pertama. Kemudian ngomongin soal nasionalisme nih ya, kemudian privatisasi segala macam. Kita juga tidak bisa berlari begitu saja dari globalisasi. Agenda globalisasi itu jelas privatisasi. Kalau misalkan soal kereta cepat misalkan, itu sebetulnya aku pikir menurut analisa pribadi itu sebetulnya bukan agenda pemerintah, itu agenda seluruh negara yang punya kepentingan
tadi juga apa ya? Ya, ngomongin nasionalisme di era globalisasi ya, ngomong kosong juga sebetulnya. Ngomongin nasionalisme di era globalisasi ngomong kosong. Kalau misalkan, ya aku pikir negara itu ya cuma anjing menjaga modal aja intinya kayak gitu. Keberadaan negara itu kalau di era globalisasi, digitalisasi segala macam, ya fungsi negara cuma ya anjing, sorry bahasa sorry, ya. Nah, itulah intinya kayak gitu, mengamankan investasi dari luar negeri, melindungi pasar. Kalau misalkan ada kelompok yang radikal yang memberontak tidak setuju ya diamankan oleh aparat militer segala macam. Mungkin itu. Pertanyaan saya cuma tadi, politik damai. Manis di depan tapi pahit di belakang. Memang betul. Itu yang sedang dialami oleh negara kita. Termasuk kayak tadi, undang-undang mengatakan seluruh potensi sumber daya alam harus dijaga, dikelola, dan dilestarikan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah berhasil mewujudkan kemakmuran rakyat atas dasar potensi sumber daya alam tersebut? Itu aja masih ini pertanyaan. Nah, kalau kita pemerintah dalam hubungan internasional kerjasamanya benar-benar resmi dan mendapatkan suara kebulatan antara parlemen, masyarakat, dan pemerintah, artinya tidak menjalankan atas kepentingan sendiri, ya tentunya negara kita bisa dibilang sebagai negara yang menjalin politik damai. Tapi ini tidak, malah negara kita kerjasama luar negeri hanya B to B, artinya business to business. Jadi hanya kepentingan pihak semata doang, bukan kepentingan masyarakat. Jadi benar apa yang dikatakan oleh kawan-kawan itu betul. Indonesia saat ini kelihatannya ngomong doang, komando doang. Memang benar. Contohnya tadi, Undang-Undang 45 harusnya diapakan, potensi sumber daya alam lingkungan harusnya diapakan, tapi ternyata yang terjadi di negara kita berbeda. Malah pemerintah mengambil tanah warga seenaknya. Itu pun sering terjadi. Bukan hanya di Banten aja, di Lampung pun banyak. Masyarakat yang punya tanah, punya hak atas kepemilikan tanah, tahu tanahnya udah dipakai oleh perusahaan tanpa mengganti rugi ke pemilik. Itu pun sering terjadi. Nah, apakah dalam politik internasional pemerintah benar-benar menjalani politik secara damai? Tentunya masih dibilang belum. Kenapa belum damai? Karena tadi itu pemerintah bekerja sama tidak mempunyai kekuatan suara. Minimal harus mendapatkan dukungan dari parlemen dan tentunya minimal harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, ternyata tidak. Pemerintah kita langsung main tanda tangan aja dan meminta ke pihak asing langsung mulai bekerja. Sementara pemerintah yang membidangi bidang tersebut secara langsung, yaitu Menteri BUMN Ibu Rini Sumarni, merasa tidak mengetahui hal tersebut. Ini aja masih menjadi pertanyaan. Apakah politik kita bakal diselenggarakan secara damai? Itu aja masih bilang belum. Termasuk apakah masyarakat masih setuju dengan program kereta cepat atau tidaknya? Nah, tentunya ini aja harus dibutuhkan survei. Apakah masyarakat setuju atau tidak? Apakah izin-izin dari pemerintah atau persyaratannya sudah dipenuhi atau tidak? Nah, kalau semuanya sudah dipenuhi, sudah kerjasama dan yakin punya kemampuan bisa mampu melunasi utang negara, ya tentu bagi kita mah tidak ada masalah. Selagi tujuannya bagus, yaitu pengen mengadakan kereta cepat. Pertanyaannya,